dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di langgar ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj dan haul guru kita Abah Guru Sakumpul yang ke-20. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, Allah jadikan beritaan kita ini istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun memohon maaf jikalau nanti pada saat penyampaian ceramah ulun terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati buan sampian beritaan. Ulun bukan berarti nang menyampaikan ini lebih alim, bukan berarti nang menyampaikan ini lebih tahu, karena kita ini hakikatnya adalah sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabar. Oleh karena itu palah buhan pian nang lebih senior daripada ulun minta ampun, minta maaf dan minta ridho. Ya kalau apabila ada kesalahan kata-kata, baik salah ucap, salah sambat, ataupun ada perkataan yang kurang berkenan di hati pian beritaan, ulun mohon maaf. I'm sorry everybody. Ya kalau Pak, jadi jangan tersinggung palah, bakal lahir bedahulu ini jaka bahasanya. Ya kalau Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirinul hadirat rahimakumullah. Jadi karena pada malam hari ini ada dua hal yang kita laksanakan, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj sekaligus haul Abah Guru Sakumpul yang ke-20. Maka insya Allah ulun rangkum kedua-duanya kita mainkan dalam ceramah ini. Pon tambah wah akor benar ulun ulun akan memulai daripada hakikat haul waliullah. Kita mulai daripada membaca manakib dan mengenali akan daripada waliullah. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama ulun sambat dulu di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam Quran Pak. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim. Janganlah engkau mengira, ini firman Allah dalam Al-Quran, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah sekali-kali engkau mengira orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Jangan kita salah mengira para wali Allah itu mati, itu jangan salah kita mengira Pak. Amunnya kita mengira bahwa para wali Allah itu mati dasar bujur wafat, itu salah kita dalam mengira. Tetapi bal ahya inda rabbihim yurzakum. Mereka senantiasa hidup di sisi Allah. Mereka senantiasa hidup di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah hakikat daripada wali-wali Allah. Jadi Pak Ai, jangan kita mengira para wali itu wafat. Itu salah.
Nang kayak abah guru sakumpul tuh sidin bukan wafat, sidin bukan mati, tapi sidin senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah para wali. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan al-anbiya wal auliya ahya fi kuburihim yusallun. Nabi ataupun wali, mereka itu hidup di dalam kubur mereka dan senantiasa mereka melaksanakan sholat. Jadi al-anbiya wal ulama ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi, para wali itu senantiasa mereka hidup di dalam kubur mereka. Ya kalau mereka mendirikan sholat, kama yusalli fi buyutikum, sebagaimana engkau sholat di rumah-rumah kalian. Itu Pak. Jadi para wali itu hidup, hidup di sisi Allah. Oleh karena itu bedanya wali lawan waloh apa Pak? Bubuan kita ini wala. Kalau kita ketika wafat kita berada di alam barzah. Barzah itu Pak artinya penjara. Kadang kawal lagi Pak ke mana-mana. Tapi kalau orang wali mereka berada di alam jabarut. Mereka senantiasa keluar kapanpun ketika mana mereka hendak. Makanya Pak alhamdulillah beyakin kita manakala kita mengadakan haul abah guru sakumpul di tempat ini, insya Allah abah guru sakumpul memandang kita dengan pandangan rahmat. Ya kalau Pak, makanya itu ujar Nabi fahdur majalisahum, hadirilah majelis orang-orang wali Allah, tanaul barakatihim. Apabila kalian hadir di majelis wali-wali Allah, maka Allah Ta'ala menurunkan keberkahan. Apa itu majelis wali? Pertama, majelis wali itu adalah majelis nang dibacakan manakib aulia Allah. Bila di majelis itu ada dibacakan daripada manakib aulia Allah, berkah tupian. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya kalau Bu, orang tuh napai sebelum majelis jadi maling. Jadi maling, katujuh baju contan. Bila tiap hari bilang hintalo ayam tuh kekataraannya dibawanya. Bayatullah dalam majelis, bayatullah umpat majelis wali. Bulik mencuntan pulang hintalo ayam, bungolnya jakawan. Maka ke majelis, napa aja kamu cuntan hintalo ayam? Itu bang berkat majelis. Makanya nang kocuntan hintalo wara. Jaka ada majelis, lawan kataraannya pulang kau angkat aja. Nah itulah. Ya kalau luar biasa majelis nih. Ulun suah pae bemajelis di Banjar lawan kawan. Tuan rumah nih baik pae. Hendak napa jah makanan? Ayam kah? Soto kah? Sate kah? Atau lalapan kah? Ujar kawan lalapan. Wah, orang sugih pae macam-macam. Ya kalau Pak, lain orang nang sederhana ya kalau Pak. Makan soto kuah banyak kuahnya nang kayak banyu hujan. Orang sugih. Ujar kawan, ulun hendak makan lalapan. Lalapan apa aja? Iwaknya. Ya kalau ayam kah? Bebek kah? Bebek itu itik kalau aja. Ingge itik aja kok. Atau lele. Nah kebetulan kawan ini kada suah mendengar lele. Aja kalau kayak itu lele aja. Amun itik rencakai di kampung makan, ayam rencakai, lele aja Pak, lele keluar iwak lele, cah pintit jinya, ya iwak pintit tuh ya lele. Nah, jadi fahdur majalisakum, hadiri majelis yang di situ
dibacakan manaqib wali Allah, tanaul barakatihim, Allah akan turunkan berkah. Dan itu sesuai dengan hadis lain dikatakan inda zikri aulia tanzilu rahmah. Apabila kita membaca daripada manaqib aulia Allah, turun rahmat Allah. Bu, Pak, santai aja gitu ya kalau Pak, santai aja. Ulun tadi Pak betukan, betuk kuap-kuap malam tadi sampai jam berapa? Dibui ke kawanan begedang. Wah, minum kopi gajah. Kok kopi cap gajah ya kadang gajah. Jangan minum gajah lah. Minum gajah campur ekstra jos, campur koko bima. Biar kada berduit pakai baju pauduan masjid. Tambuknya. Begadang Pak Imam tadi. Begadang toh kada napa-napa Pang Bu ai. Kami ada bisi majelis di Murung Pudak itu majelis taklim Riyadul Jannah. Majelis Riyadul Jannah itu Pak ai, ini berkisah sedikit pala. Yang ngaran terakhiran ini bisa layau juga oleh. Santai aja buhan pian tahu aja kisahnya wali itu dah. Serius udah pun ceramah haram sesat. Ditakoni lawan jemaah, ikam takutankah lawan Allah kade aja. Takutan lawan penceramahnya ngintu aja. Bagaimana menyanyarek dia penceramah ya kalau. Jadi Pak malam tadi itu kami di majelis. Majelis kami ini Pak majelis milenial Pak. Majelis milenial Riyadul Jannah. Sebujurnya Allah nak rubah tuh majelis Gen Z. Bujur. Nah, nampayakan Facebooknya nah. Maka ada sinyal. Adang dah lah. Santai aja lah. Nah kada jadi. Supane nyawara ya. Majelisnya tuh buaya majelis milenial, majelis Gen Z. Jadi buaya isinya orang-orang nang di dalam majelis tuh bebuhan kekanakan. Kekanakan nih nggak? Tadi ada orang tuanya. Ini ya nanti hawariknya sekong. Jadi kita tahu Gen Z itu kan 97, 98, kelahiran 2001. Itu nang gaul-gaulnya. Dan di majelis itu pun ulun buaya berceramah kada pakai baju. Kada pakai baju juga baju kaos saya kita nah. Pak. Baju kaos aja kita kan gaul. Ya kalau ini nah biasa aja kita nah. Nih ada YouTube-nya. Sobrek ya. Nah. Baju biasa aja. Selanjur promosi. Nah itu baik. Nah, majelis kami ini marah halayau lah entah wae. Nya ngaran di akhir dah. Majelis kami itu baik asalnya beberapa anak-anak muda itu datang ke rumah ulun. Waalaikumsalam. Pakai saja. Kami ini beliau wae kayak itu asalnya beliau kan karena pepadaan friend juga bahari. Beliau aja hendak membaiki diri. Bagusnya Pak. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah dengan nurnya kepada siapapun nang dikehendaki Allah. Ya kalau kami hendak bermajelis, hendak membaiki diri. Berapa orang Pak? Asalnya Pak berlima orangnya. Berlima. Bebanyak Pak sampai ber-13. Karena ini kekanakan asalnya Pak ulun bawa setelan orang tua kada cocok lain style. Maka Pak ulun rubah buan pian silahkan berbaju bebas. Berbaju biasa aja Pak. Yang penting hadir majelis. Napa nang kita ajarkan di sana? Pertama fikih, alhamdulillah tamat dah kitab Fathul Qarib. Nang kedua sudah tamat 2 sifat 20. Ini naik pulang ke tasawuf. Nah, itu naik pulang ke tasawuf. Jadi Pak berbaju biasa ya kalau dikira orang pahayaman bermajelis orang. Nah, itulah. Nah, jadi kita mencoba pendekatan dakwah dengan cara yang berbeda. Ya kan Pak? Nah itulah.
sedikit tentang majelis bebulik pulang asal. Jadi Pak, dengan mengingat aulia Allah, rahmat Allah itu turun. Kenapa demikian Bapak Ibu? Dengan kita mengingat aulia Allah, maka rahmat Allah Ta'ala turun. Karena aulia Allah itu kekasih Allah. Sebagaimana kita besi anak kita nih buai kita sayangi, sayang kita lawan anak kita, cinta banget lawan anak kita didik, kita jaga anak kita sayangi. Ketika ada orang lain memuji anak kita, wah aja pintar anak si Allah tuh aja, dipuji orang, kira-kira Bu senang kada sebagai kuitan, bangga kada kita sebagai kuitan, sebagai orang tua ketika mana anak kita dipuji, bangga. Begitu pula lah Allah ketika diingatkan kisah-kisah para kekasihnya, ketika diceritakan kisah-kisah orang yang dicintai Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat. Apa itu rahmat? Dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya kasih sayang. Bila kita membaca manakib, akan memancing kasih sayang Allah, akan memancing turunnya kasih sayang Allah. Bila sudah kasih sayang Allah itu turun, Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmat, maka apapun yang terjadi, apapun doa kita, apapun hajat kita, insya Allah dikabulkan Allah. Sebagaimana kita punya anak, ya kalau Bu, anak tuh kita sayangi, kita cintai, ya kalau begitu apapun yang inya minta, walaupun kada sampai ma icang ya, langsung kita berikan pisang kan, karena kita sayang Pak. Sekalipun anak itu kada sampai lagi menyebut pisang, ma icang ya kita beri labu pisang, beri. Tapi Bu, kalau orang tuh sudah muar, biar berhemat merangkai kata, anak kada apa manuakan anai beres nih pernah habis bang anai. Tapi ini dimuari, bangsat aja kita. Kada ketujuh orang nih, berhemat kada aja mun kulihat ikam tujuh pindah bungas banget, memuji itu bang ya kalau baikan banget kau noh, diambung dahulu kawan, imbah diambung hanyar ditarik. Tapi nangaran kita sudah awal kada ketujuh, ya kalau Bu, mungkinlah kita memberi. Bisa jadi kada hakun memberi. Biarpun orang merangkai puisi sejuta kata, tapi ngaran sudah tadahulu muar, kada mungkin kalau Bu kita memberi le. Ya kalau Pak. Tapi kalau Allah sudah sayang, walaupun kita tadi mungkin berdoa tapi khusyuk memohon, tak salah-salah ya kah, tapi karena Allah telah memandang dengan pandang kasih sayang, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kayak akan tadi Pak, ya kalau Pak ma icang paham deh pisang. Ada kakanakan baik di pinggir jamban, mamanya betetapas, cek betetapas. Kakanakannya hanya setengah 2 tahun, karena tapi sampai gigi karena tapi ada menunjuk ke tengah sungai. Ma oke kong, ya tapak banyak pang di mamanya. Siapa malah jerik kayak itu? Ma oke kong, ya pang dia cuma maknya. Lihati mak, ya sakanya dia melihati. Oh anakku ini kada sampai. Maksudnya marjuki bejukung. Nah itu karena ini kada sampai, tak salah sambat. Nah oke kong. Maksudnya paman marjuki bejukung. Itu. Kira-kira kan salah walawas leh hari hujan nih leh. Nah, bujur kalau hadirin. Nah ini mulai dan sakit barangnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat rahimakumullah. Nah,
Jadi dengan mengingat para wali Allah, rahmat itu tuh turun. Maka itu hendaklah kita hadiri majelis-majelis manakib, majelis-majelis maulid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat abah guru sakumpul, masya Allah, bayangkan Pak, luar biasanya Sidin. Dengan Sidin satu orang mampu menjadi magnet menarik 4,1 juta orang berkumpul di Martapura. Ya kah Pak? Ini bukti apa lagi yang kita ragukan? Ya kah? 4,1 juta orang hadir. Itu nang hadirnya. Ya kenapa? Belum lagi nang membuka rest area. Di mana-mana orang jadi pamurah Pak di Kalsel nih. Bensin gratis, makanan gratis. Ya kalau Pak, ulun Pak tulak ke kandangan. Nah, dikira orang jemaah timbai orang. Ada jalan. Han timbai nasi. Mun saat dihaul kelaparan juga terlalu banget. Kamana tulak haul. Orang di mana-mana bensin gratis, nasi gratis. Ya kalau Pak. Nah, lihat Pak, berkat abah guru sakumpul yang pemurah, berkat Sidin melahirkan masyarakat Kalsel yang pemurah. Jujur Pak, nang manambal digratisakan, nang berjual bensin gratis. Ada nang kada bisa bisa memijat pijat gratis. Ya kalau Pak Ibu jujur, cuman ya yang lakian ya kalau Pak. Nah, amunnya silang tuh bayar. Kacau dari malam. Nah, mau uruti boy. Nah, pijat gratis. Ya kalau Pak, bayangkan berkahnya abah guru sakumpul melahirkan orang-orang pemurah. Itu bukti waliullah. Guru sakumpul itu pemurah dalam syair Sidin ya kalau lihat tadi tuh. Mun pian baca hak bertaan tuh lawas Pak. Cuman pemurah Sidin. Berkat kepemurahan Sidin melahirkan orang-orang yang pemurah. Pian parkir di sakumpul suah lah bayar. Kada suah Pak, gratis. Ya kalau minum situ gratis, ya mun belanja bayar lah, tapi parkir gratis. Ya kah? Ketika haul makanan gratis. Ya kalau tuh ulun Pak mah khutbah lawan Pak Camat di masjid apa panjangnya itu Saradang hari Jumat semalam Pak. Itu hibah manusia dari Kaltim. Wah ulun ajak tongkat alhamdulillah banyak aja ulun manusia. Tuntung tuh makanan Pak di rest area. Kan luar biasa. Pemurah orang tuh ngitu Pak nang engken berejut kadang-kadang bersolder Pak. Itu gin 4 juga menyumbang. Kan hebatnya berkat guru tuh. Tak keluar. Bahari itu lapah menyintak. Bang jah. Langgar bamera tanah aja. Mudahan berkah aja. Kenalah aja. 5.000 ujang kali keluar. Kadang-kadang menyakadakan apa dirinya nyar keluar. Itu baik. Wah, nyapa malari di mana-mana. Bahasa Indonesianya pelit ya kalau medit. Sapili kaliang di bahasa anonya ya kalau pamalar. Engken tuh ada 2, ada engken berejut itu masih ada harapan titik. Mun engken besolder, masya Allah, solder rapat. Ada engken berejut nih masih titik banyu digenggam. Mun besolder banyu ada orang baru nyambat kada titik banyu digenggam. Angin kada keluar. Angin aja. Tunung kayak koron Pak. Koron tuh basugih. Sampai ke Tanjung Unya gih itu di Tanjung tuh. Nah, sugih karon itu Pak. Karon itu Pak saking sugihnya, tahu lah pian. Setiap harta-harta si karon itu disimpan di peti, ya kan? Peti-peti nang ana to. Bahari kan kadeda ATM. Maka duit disimpan di peti. Tiap peti digembok Pak. Nah, yalah Pak. Tiap peti digembok. Tiap gembok itu ada anak kuncinya. Ngintu Pak membawa anak kuncinya. Anak kunci nang gembok nang karon doh. Itu perlu 70 ikung unta. Anak kuncinya wara Pak.
ngintu hartanya kayak Pak Le. Jakanya nangsa dua anak kunci kah ya Allah kita minta tuh nah. Bah. Ya kah? Anak kunci nang ngitunya aja tuh nah 70 ikung untuk membawa. My. Ngintu berapa bininya ngintu le? Karon tadi. Kan di depan riwayat. Bah, itu luar biasa, baik. Ya kalau sugih, kita tuh payah mahayal jadi orang sugih. Jadi payah kawan ulun tuh ada bekisah lawan ulun. Aku nih berdoa, itu salah satu. Bahkan di majelis tuh payah umpat majelis. Mudahan berkat majelis hajat kabul, amin jalan. Mudahan berkat majelis sugih, amin. Betul pang napa jalan. Aku nih ada pang mahayal bila aku sugih. Oh ya. Aku nih kadang-kadang di mana-mana tupang mahayal aja. Kadang-kadang naja rahat behira, baik. Rahat behira mahayal sugih. Wah, jakanya kena aku sugih leja. Kena aku gulah klinik. Ya, klinik halus lah. Ya, paling saikong lah perawat nang jaga sitokan. Kemudian ada apotek di muka. Kena pulang mun sudah bertambah pulang duitnya semakin rame ini klinik ku ganali tingkat 2. Kena pulang dihigani ku bangun geresi kena gesan mandak mobil. Ya, apaan salah dulu. Kena bila semakin sugih pulang naik pulang Fortuner. Ngitu aja bae nang dihayal sampai karing. Nah. Rahat behira tuh. Sampai karing. Han jaulon belum sugih sudah mahayal. Pian lihat ya kena napa ulihan di masjid tadi anu Isra Mi'raj ja nang karing ja. Dong ada hasil. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, bayangkan Abah Guru sakumpul mampu menarik 4 juta orang. Apakah itu bukti kewalian beliau? Maka itu ibu-ibu rahimakumullah rancaki nang kedua pulang di antara makna hadir majelis wali Allah itu sering-sering kita berziarah kubur. Berdiri boleh kak ulun Pak? Boleh lah. Ini barangnya nah. Tertawa ibu-ibu. Nih balah. Fahdur majalisakum tana'ul barakatihim, kan tadi yang kedua. Hadirilah majelis wali, tanailah berkah wali itu. Di antara tadi kan pertama nang dimaksud dengan hadir di majelis wali datang di majelis manakib. Oleh karena itu ibu bila ada orang bermanakipan jangan kulir bu Ini ada amalan supaya sugih supaya cukup. Pian amalkan manakib Siti Khadijah setiap bulan di bulan Qamariyah, di bulan Hijriyah. Nah, insya Allah Allah cukupkan rezeki kita. Oleh karena itu jangan dianggap remeh majelis manakib. Ya kalau bu hadiri majelis manakib sebulan sekali paling kada. Iyalah. Dan ketika di majelis manakib kita hadir huduk ya kalau nah itu jangan ada bermajelis dua. Kadang-kadang ada dua majelis di muka majelis taklim di belakang majelis gosip. Mau ada juga ya kalau bisa banget. Maka payah tahu lah bu ulun kisah gosip. Gosip itu buai semakin rendah volume suara itu semakin sahih beritanya. Itu rumus gosip. Contoh lah. Tuh bini si Ano selingkuh. Tuh kurang sahih lagi berita tuh. Coba maunya rendah kalau maunya. Tuh bini si Ano selingkuh. Tuh itu ibarat akurasi berita tuh. Luar biasa, boy. Nah, yang kedua di antara maksud fahdur majalisakum tana'ul barakatihim, hadirilah majelis-majelis wali, ambillah berkah daripada wali. Apa bu? Ziarah kubur. Rasulullah bersabda kuntum nahaitukum an ziyaratal qabri. Dahulu jar Nabi aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Betul.
Tapi sekarang ala fazuruha fi'il amar, kata perintah. Ziarahi jar Nabi. Rancaki berziarah kubur, karena dua pada ziarah kubur mengatakan akan daripada kematian dan melembutkan hati. Ya kah, Bu? Ziarah kubur. Tapi ziarah kubur ada adabnya. Ya kalau Pak, supaya hasil. Jangan beberang. Nah, maaf dibalah. Banyak ulun menemukan beberang. Ulun suah menemukan orang ziarah kubur wali. Berdua berembut pirang, Mbak. Ulun tuna baca salamullahi ya sadah minar rahman. Kada khusyuk bae ulun. Kawan ini sudah membawa setelan wali dah. Salamullahi ya sadah minar rahman yakhsyakum ibadallah ja'nakum qasadnakum talabna. Tapi mun nyanang aja, maka pulang rambut pirang kalau boleh. Karudung membawa sautingannya pas bebegi dua. Maka berdua kayak ini pulang. Berdua. Amin bismillah. Ya kok. Ngitu kayak pahandak berkah. Iyalah. Nang pertama, Bu. Ketika kita hendak ziarah kubur, langsung kita menuju ke kuburnya. Jangan dulu berbelanja, kayaknya dulu. Maka simbadaan pulang. Toko itu di muka kubur. Turun mulai mobil, parut napar, nyucuk bak-bak. Nyucuk pentol. Makan berdiri. Tangan kiri. Ya kalau ya kah pentol 10 buting kepada 5.000 kan itu luar biasa dong. Kayak pahandak berkah ziarah. Bujur kalau Pak. Maka nang pertama pian fokus sama kayak orang ke masjid tuh Pak. Kita berjumat nang mulai rumah. Ya kalau langsung aja ke masjid supaya setiap langkah itu dihitung. Ada kita aja mulai rumah singgah di warung, terstoplah di warung situ langkah kita. Jadi kira nang dihitung mulai warung ke masjid. Seadang nih warung higa sini, masjid di sini. Mulai mana berjalan tadi? Mulai RT 5 sana. Tahapus baik. Jadi jangan dulu singgah. Jadi pai ziarah itu napa gerang niatnya? Hendak wisata kah hendak ziarah kah? Mun kawa boy kadang-kadang ada jual ini memang orangnya kayak kelasan pulang. Anu aja kita ziarah selajur ke mall. Niat kedua sudah. Ziarah ke mall. Cuman mun kawa ke mall jangan diniat mau hendak ke mall besar. Ya kalau Bu. Kemol baju gamis kan cocok juga. Baju kaos dong. Ya kah? Nonton ke 21 kan? 21 dong. Iya dong. Tahu lah kamu bun mau film hanyar apa? Pendakian terakhir. Eva pendakian terakhir. Sudah di bioskop. Kami hari malam Rabu semalam nonton di 21. Mau bioskop juga kawannya. Maunya di bioskop dia tahu pada tuan goro diga aja beginian. Apaan sih jahe? Jago rapai apalan tarikat deh dah. Iya, dia jago di bioskop deh dah. Nah, 10:30 dah lah. Belum lagi. Nih sampaikan kasih deh nah. Ya kalah. Jarum pendeknya. Nah, ziarah kubur. Dan ketika mana kita menziarahi kubur, tolong buat jangan duduk langsung, bersalam dahulu. Kadang-kadang ziarah langsung, nah aja duduk. Kada baca salam. Assalamualaikum ya wali Allah kalau kubur wali. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Ya kalau kemudian dibaca pulang syair itu yang salamullah aman kami lawan paguruan kami gue balagu bahari
Salamullahi ya sada minar rahmani yaghshakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum hanyar badarah salamullah sejuk amun kawa pae malam ziarah mun kami ke 7 malam Pak kami di majelis ziarah ke Napis ziarah ke Datul Luqman di Kelua itu malam kenapa karena kada banyak balang malam tuh karena tapi ada orang amun siang Masya Allah bekipit-kipit ya kalau Pak nang di sini kakak nak menangis nang di sini kada bisa berenai kada konsentrasi Pak coba amun malam Pak hanya kita saja dengan wali ya kalau kita mengunjungi wali itu beradab kenapa karena hakikatnya mengunjungi wali sekalipun beliau wafat tadi disebut dalam ayat Al-Qur'an yang ulun sebut di awal tadi wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqum wali itu hidup kita benar ya kada melihat itu aja maka ketika mana kita menziarahi beliau maka itu harus sama tata keramanya, adabnya pada saat kita mengunjungi waktu hidup. Pian gue datang tamu karena di besak nyaman lah, ada nyaman. Ya kalau datang nyelonong duduk, dia kita nyuruh, aku nyuruh kada kopi aja. Pau, nyaman nyuruh kopi. Ya kalau bu, kayak pian tuh kan kayak tujuan Pak. Kita nih kayak ulun nih di rumah kan kayak tujuan. Ketika mana kita beli begawi ya kita lihat dulu bini. Wah ini menang binian nih. Ya kalau bu, nih bini ini uyuh, jangan disuruh. Ya kalau, ya kan istri itu 24 jam pekerjaannya. Ya kalau bu, mun suami, ada juga yang kada tahu diri kawan. Sudah pengangguran, bini nang begawi. Bu. Siang jam 12 turun mencari burung. Wah, doyan ya. Sore memantau banyu bedalam nah jahe. Baya boleh jam 4 bini datang kan. Uyuh tuh seharian. Nah, datang nang si pengangguran gini. Yang kawin model pistol warak datang nah aja. Manamu yang ya kala. Sayang enggak aja. Olah kan kopi. Oh aja. Tuh lihat ya apa ya, bini. Kayak karepok dikacak. Orang uyuh. Ya kalau Pak. Ujar kalau Pak itu salah-salah. Malipau. Pak. Nah, jadi kita beradab juga ziarah. Nah, kemudian setelah berdiri hanyar Pak duduk. Ya kalau bolehlah baca-baca. Ya kalau Pak. Nah, setelah bulik ziarah mun kawa Pak nah japai batu nisan kubur itu sebagai isyarat bersalaman. Ya kita bulik nggih masih malah. Ya kalau Pak, mana kita bersalamannya Bu? Menjapai ini nisan. Hakikat kan bersalaman itu. Jangan nang tontong nguet aja. Umai ngitungin takajut. Masalah. Takajut kita kayak Pak. Ya kalau japai batu nisan kubur niatakan bersalaman. Ya kalau Pak sebagaimana kita hendak bulik berjabat tangan hadisnya mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahu bihi tidaklah dua orang muslim itu bertamu wa yatasaffahu bihi mereka bersalaman cuman bersalaman itu boleh dikacak wah jangan nah aja bebayakan ya kan ada jonang kene nah aja ya kalau amun lakian tope nah cium ya kalau itu kamu setelah kita japai batu nisan lalu kita cium ambil berkah kenapa di tiap-tiap kubur wali itu ada berkah ujar Imam Ibnu Taimiyah ya kalau setan binatang buas itu kadewani beparak di kubur-kubur wali jadi walaupun malam ziarah jangan takut selama kubur tu wali setan dan binatang buas tidak berani berhinggap di kubur wali.
lain kubur wali geduk. Tahu kalau geduk tuh lo, kada tahu kan di sini. Wah bagusnya kada tahu. Nang bercampur gitu nah. Ya. Nang sekali minum luput nuju lawang. Ya kalau dikira lawang saya jendela. Nah itu gajah. Itu nang kada bermodal dingai. Ya kalau mau nang bermodal sedikit lain ya kalau TM. Ya kalau kopiah miring. Ujar Jepang boy ulon. Bojo tahu aja. Iyalah internet kan ada. Dikira tuan guru ini berjikir wara kagawian. Wah dia nonton TV jur. Ya iyalah nonton stres karena nonton TV ya kalau. Nah bersalaman boy. Lalu bulik nambah tuh. Ya silahkan mahanak makanan. Jadi betutukar shoppingnya setelah dia ziarah. Ya kabo. Nah itulah kita menghadiri majelis wali Allah. Disitulah berkah. Karena ketika Nabi Isra dan Mi'raj pun ya kalau ada diceritakan Nabi itu saking menganjurkannya daripada ziarah kubur. Ujar Nabi tentang kubur Nabi Musa alaihissalam di suatu tempat yang mana di sana ada batu merah. Disitulah kubur Nabi Musa. Jikalau seandainya aku mampu dan aku siap, aku akan beritahukan di situ kubur Nabi Musa. Saking pentingnya Nabi mengadakan ziarah. Nah maka inilah Bapak Ibu pertama oleh manakib adab ziarah. Jadi rancakilah kita menghadiri majelis wali, dan yang kedua rancakilah kita sering-seringlah kita berziarah ke kubur wali supaya dapat kecipratan berkah dan dapat syafaat wali. Karena wali itu akan mengenali orang-orang yang diziarahi, tapi dengan syarat beradab, nutup aurat. Ya kalau Pak, jangan membuka aurat. Lakian pun ada selawar 3/4 ziarah. Umay jolon. Tuh bulu betisnya kelihatan. Ada juga menemukan kayak itu. Ya kalau Pak, mon kawa baju putih itu lebih bagus. Maka insya Allah hidup kita berkah. Yang kedua Isra Mi'raj. Nah yang kedua sedikit lagi. Kan tadi jolon 2. Kenamun kada disampaikan Mi'raj ingkar janji. 2 dong, asal sedikit barang. Ya kalau hendak kisahna mulai nang menerabangakan burak tuh. Oh subuh bulikan. Mulai Nabi dibelah ya kah dadanya. Nah, kita ringkasnya aja. Pada saat Nabi Mi'raj, Nabi melihat ada orang betanam biji langsung tumbuh, langsung berbuah. Wah, itu harat boy. Ya kah? Tanam, tumbuh, buah. Hari itu menanam, hari itu tumbuh, hari itu berbuah. Kada kayak kita diharuai. Nanam hari ini lombok, 2 hari kemudian kawa dinaiki, tapi rabah lomboknya. Itu diharuai kelakuan. Tuh di kantor kecamatan, kantor kami tuh. Ini di sini ya, bangun di kecamatan lain lagi topiknya SIPD buatnya ya kalau stres jawabannya. Itu laptop terus orangnya kalau mata nyanyar jahan. Seharian di laptop tuh mulai nang mata kan sampai kacamata. Ya kalau kawan tuh ya tabel kacamata, aja ulon. Nah, Nabi melihat ada orang bertanaman sekali ditanam tumbuh, sekali tanam tumbuh. Batakon Nabi kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tuh umat siapa? Nang betanam imbah di andak biji langsung tumbuh, langsung berbuah. Wahai malaikat Jibril, tuh umat siapa? Ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, itu umatmu. Alhamdulillah, jar Nabi, umatku. Apa pekerjaannya? Dialah yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalan, perumpamaan orang menafkahkan hartanya seperti menanam pohon. Kalau
tumbuh di pohon itu 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Pada tiap-tiap cabang tumbuh 100. Berarti kita sekali berinfak, sekali bersedekah dapat ganjaran pahala 100 kebaikan. Makanya jangan pelit ya kalau Pak. Masya Allah, ada di sebuah langgar rumah, harap-harap kipas anginnya gedek itu han parela lo jolon lampu di situ mati. Ada juga nang sebelah tuh pulang kijep pulang. Wajah kok ada bentuk nih langgar nih. Han, makanya itu jangan anu ya kalau Bu. Kita kadang-kadang bujur Pak ulun gini bisa kayak itu juga ini introspeksi. Ketika kita ke mall, bisa kada ingat. Nang kada penting ditukar. Nukar makanan. Bayi sampai ke rumah nang tamakan saya kita sisanya Bang beriakan. Han, jaka diinfakakan bala. Makanya ujar Nabi apa? Antara bala dan rahmat itu bergantian tiap subuh. Berdahuluan turun nih. Tiap subuh. Tapi apabila orang itu bersedekah di subuh itu walaupun 2.000, ya kalau Bu, walaupun sedikit asal ikhlas, Allah tutup pintu bala, Allah turunkan pintu rahmat. Luar biasa, Pak. Cuman Pak kita ini sedekah ini semakin banyak dan ikhlas ya kalau semakin baik. Ya kalau Pak, ya disesadangi Cuman jangan juga kada sesuai. Paham lah Pak maksud ulun kada sesuai. Nah, aja celengan lewat. Cek dia mau cek. Jar 20.000 kalau kau keluar. Kadek sekalinya. Jar 10.000. Aku nang keluar. Kadek paampehannya 500 rupiah. Sadang pulang celengan wasi. Cetak aja berbunyi tengtong. Bayar cetak tengtong Firdaus ya Allah. Firdaus ya Allah. Kadang membedai cetak Firdaus ya Allah. Oh my. Ngete jar malaikat bisa singgulan di higa. Kayak Pak aja. 500 di malaikat. Mintanya apa? Firdaus. Jadi malaikat kan jangan kau tonjol kepalanya nih. Disesuaikan. Maka apabila kita bersedekah di hari itu, Allah tutup pintu bala. Allah berikan pintu rahmat. Kemudian Nabi tarus marah lewat. Ya kalau Bu, kenapa juga ya kalau Bu? Pokoknya nang stres di rumah ketawaan dulu malam ini ya kalau. Nang aja membuka dompet kosong dikira kawan sulap diser kosong. Nah, taros lagi burak. Wah, berjalan kan burak nih kan Pak? Aja. Burak ini Pak bungas burak ini. Melihat pulang Nabi ada orang mencatuk kepalanya pecah, dicatuk kepalanya pecah, dicatuk kepalanya pecah berbulik pulang. Ya Rasulullah, siapa itu? Ini kabar sedih pulang Pak. Ya Rasulullah, siapa itu? Dicatuk kepalanya pecah berbulik pulang. Dicatuk kepalanya pecah berbulik pulang. Siapa itu? Itu umatmu wahai Rasulullah. Sedih Nabi. Dikira bangga Nabi umatnya. Ya kalau Pak, makanya Nabi itu punya sifat raufur rahim, penyayang sidin. Makanya kita kayak itu juga sayangi. Ya kalau apa ya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, apa dosanya sehingga mencatuk kepalanya? Inyalah orang nang kada pernah sembahyang. Orang sembahyang inyana kada sembahyang. Menyuruh anak sembahyang, nak sembahyang nak kelanggar nak. Abah udah tuha aja. Apa alasan abah tuha? Bayi maghrib abah sebab di mana? Di Al Mukarramah.
Subuh bang di mana? Al-Qamariyah. Wah abah kok dibalawat nah dalam kelambu. Abah ini kan hendak bertemu makhluk. Ujar. Ya kalau Pak. Itu nang tamat sembahyang itu juga. Wah tamat sembahyang Pak. Oh ayo. Mengaji di atas aras kok. Tinggi banget mengaji. Tahu lah aja, beliau tahu ilmu ini. Kami pun mengajarkan ma'rifat juga di majelis. Tapi kan ini istilah tamat sembahyang. Karena ma'rifat itu mahatur hati. Karena jasadnya diatur oleh syariat. Ya kalau kau di sembahyangan, aku di sembahyang gampang aja dah. Dah aja. Kemana? Ke Mekah. Oh, umpat bang ya kalau umpat itu sembahyangnya kita aku harap lagi ya kok selajur guring itulah orang nang kada sembahyang. Naik lagi Nabi terus melihat ada orang yang memotong nih, mohon maaf malah kelaminnya laki-laki tatanya ada tombak gue ditusuk mulai nih, mohon maaf ini sampai ke dalam parut sampai ke atas sini. Siapa itu ya Rasulullah? Umat siapa itu? Umat pian wahai Rasulullah. Sedih Rasulullah. Itu kenapa ini kayak itu? Nah itu yang open BO. Ya kalau itu nang ke WJ warung Joblay. Nang tangan ke lain betis ke lain. Nang kopi nang kalkulator rusak. Kopi wadai. Coba hitung 75.000. Aja. Ini jar kawan, mohon maaf lah. Ini rupiah ke dolar kah? Nang kaya nang dolar. Ya kalau lain kabeli sana ya kalau wah larang. Mau duit sejutaannya tak dia masuk restoran bayar 800.000 sisa 200 duit boleh kayak kalangan nabi nah kada nyaman kada ya kalau Pak nah itulah bagi orang yang berzinah jar Nabi balasan bagi orang berzinah. Maka disebutkan dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahisyatan, itu adalah perbuatan fahsya. Terakhir, apa bedanya? Dalam Mi'raj ini Bu, ada kalau ayat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan mau pertanyaannya Bu, apa beda fahsya lawan munkar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jaka tahu ulun goreng. Kada yang tahu. Maka urun beritahu. Iya. Kayak kalau Bu. Nang kayak orang sogeh, aku nggak mau tahu aja. Julung tempe. Sedikit lagi. Sedikit lagi Bu. Tenang aja Bu. Ampe hujan lah sedang ulun boleh ke perung pundak ke Tanjung nih. Apa itu fahsya? Fahsya dan munkar tuh dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar Pak. Fahsya dosa besar, munkar dosa besar. Tapi apa bedanya antara fahsya, antara dosa besar fahsya dengan dosa besar munkar? Apa bedanya? What is? Ya kalau bedanya itu apa? Kalau fahsya itu Bapak Ibu perbuatan, ya kah? Perbuatan dosa besar yang dampak kerugiannya hanya terhadap diri sendiri. Itu fahsya. Makanya zina itu termasuk fahsya. Innahu fahisyatan. Ya kalau
Ada juga yang protes, tapi kan jinah itu kan dia yang melakukan kan suka sama suka. Ya iyalah suka sama suka. Amun saikung suka, saikung kades suka, itu pemerkosaan ngarannya. Amun jinah tuh suka sama suka. Ya kalau lakiannya matok, biniannya oke. Nah jadi dah, nauzubillah. Makanya anak tubuh ketika lahir, ketika anak ditasmiyah bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya kalau lailatul qadar khairum, itulah dibaca 3 kali surah al-qadar, ditiupkan di bumbunannya, insyaallah terbebas daripada zina. Karena sekarang pergaulan bebas semakin gila. Ya kalau Pak, ini hati-hati. Semakin akhir zaman semakin canggih. Dahulu wah kita kan berpikir, dahulu kalau orang itu hendak menghindari dosa, bokohop di kamar. Dahulu, wah ini kata kawan, kohop di kamar. Ada kuota, iya jadi dah. Nafas aja tonton Jepang aja. Nah, itulah potensi-potensi dosa itu masuk ke dalam rumah kita. Nah, jadi fahsya itu dosa besar nang merugikan diri sendiri. Kalau munkar dosa besar yang dampak kerugiannya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Contoh mabuk tuh boy, hati-hati. Ya kalau orang mabuk nah bisa nang berurusan. Ya kalau Pak, nah dikatuknya rumah. Wajah. Lawang tuh asa bebayangan. Mekom ya. 7 kali rusak mikrofon ya. Nah, tek dibokon apa? Minta es batu. Oh aja kalau habis menggadok aja. Berapa aja? 5 iji es batu. Nyemabuk 5 iji. Secirat 5 iji es batu. Mana bajunya lagi? Diberi es batu. Tak aja habis. Sakanya habis pae. Apa bahannya habis ubat. Betuntong minum nah habis ubat takuring. Bayi esok bangun pas di bawah paret. Kada sadar asanku guring di surga tadi je. Itu bubu cirin ini ya. Itulah mabuk. Karena mabuk dibuat potensial. Dulu di zaman Nabi Musa ini terakhir bujuran ini. Jadi kan jam 11 kan sejam nih. Ya kalau jam 11. Lanjut lah. Wah, peneng. Jauh kawan boleh cai. Diganang bini madang di rumah. Jangan tapi lawas di game lagi hari hujan, kadang ngerti bahannya. Sampai mana? Nah, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu ada seorang tokoh namanya Bersisa. Bersisa nih boy ahli ibadah saja. Bajikir, bertasbih, berwirid. Tiba-tiba datang seorang pemuda beribadah di masjid itu, menampakkan ibadahnya lebih khusyuk, baca Qur'annya nyaring, baca Qur'annya khusyuk sampai menangis. Alif lam mim, membaca jaburnya, membaca Tauratnya toh. Jadi buat tenang aja, nang bagi nang kada lancarnya, alhamdulillah ding lah 4 MTQ kalau semalam, yalah. Nah luar biasa. Bagus kita bisa ada nang apa yang harap membaca Al-Quran. Kadang-kadang pakai nang putus asa, mun kami nang toha pang nang kada bisa baca Quran nih kayak Pak. Baca Quran bejujuk tenang jolon. Itu gana lagi pahalanya. Kan 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim. Mun orang lancar alif lam mim. Alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Alif sahuruf kali 10 10. Lam sahuruf, mem sahuruf 30 hanya dapat. Coba buat nang becucu. Al banyak dah. Banyak dah. Alif lam mem. Beretus ganda. Nah, di zaman Bersisa ini menangis dan betapa khusyuknya sin beribadah ta'abbud
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersisa ini penasaran, apa yang menyebabkan engkau wahai pemuda kok khusyuknya beribadah kaini? Napa garang? Pahabaran napa pahabaran? Maka ujar pemuda mane bersisa, wahai paman, ulun ini jadi khusyuk kaini tahulah pian karena ulun ini suah melaksanakan dosa besar sehingga ulun ini menyesal dengan penuh sesal atas dosa yang ulun lakukan. Maka itu ulun bertobat. Ujar bersisa aku kada bisi amalan kayak ikam nih. Khusyuk kada sehebat ikam. Ya iyalah aja bejar pian kada suah maksiat. Aku ini nang suah marasai maksiat. Jadi aku tahu betapa busuknya diriku nih. Maka aku menghadap Allah Ta'ala, mengharap ampunan Allah Ta'ala, memohon ampunan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Ini pangnang menyebabkan aku tangis berdoa pamanai. Oh gitu ya jar bersisa. Iya begitu dong. Nah lalu kayak apa? Kalau pian wahai kiai bersisa hendak seperti ulun ibadahnya, hendak sekhusyuk ulun ibadahnya, pian harus melewati dosa besar. Pian kada suah pang berdosa, makanya biasa ibadah pian. Ulun merampok, berjudi, jeblay, bedadu. Ya kalau pokoknya bedadu nih sudahnya nang bahari itu pak, nang menimpak buntut sudahnya. Bila malam Kamis bejegaan kami itu aja bebuhannya. Nah ahli maksiat nih aja. Karena kami ini tahu bagaimana dosa besar inilah kami menyesal dengan penuh penyesalan. Lalu ujar bersisa, aku hendak seperti engkau ibadahnya. Oh gampang, mau kayak aku gawi dosa besar. Hah, takajud ya bersisa. Apa garang dosa dah harus ku gawi? Membunuh jadi kada mungkin aku membunuh, kada mungkin. Kenapa aku nih tuan guru masa membunuh kada mungkin? Kayak ini haja ujar nang padahal nak kalian tadi iblis menyamar. Kayak ini haja bejinah. Wah kada mungkin dia bersisa. Tuh nak ada aja tangkap polisi aja bersisa. Pada mungkin aku bejinah aja. Mbah bang kayak pak kayak ini haja jersey pemuda. Pemuda ini pai iblis namanya nyamar. Ya kalau khusyuk iblis ini hebat daya tipu dayanya. Pian mabuk aja. Hanya dengan sebotol minuman. Pian mabuk aja. Mabuk itu kan apa? Ya kalau mabuk. Tak hanya subuh betul pian. Khusyuk tuh beribadah. Taguring-guring pian panak langsung taguring. Kayak itu kah aja bersisa. Nah kalau mabuk kawai aku amun bejinah hari dah akalnya. Apalagi menghantam jernya. Guru kan kada nyaman jinya. Mabuklah bersisa itu. Mabuk baik. Begitu mabuk, karena mabuk nih kan merusak akal. Kebetulan mabuknya itu di rumah seorang wanita. Karena mabuk tidak terkontrol, melihat pina bening yang ngaran tuan guru, kada suana bening-bening. Nah aja. Hai, jatuhan guru. Bidadari sakuna aja. Mata kayak ini, Pang. Itu bunga saya berarti anak kayak ini mata. Bidadari sakuna. Dilihat pina haram. Hai. Bukan main. Seakan-akan di sini surga aja bersisa. Aku tak ingin kehilangan momen yang indah ini. Oh, bidadariku mahayal nih. Akhirnya tajinahi. Ya kalau deng mbabem nih terjinahi. Ini mohon maaf. Begitu terjinahi. Saya kong boleh sobat lagi nih. Begitu terjinahi. Lalu sadar binian. Guru
Nang ceramah di lengger tadi ini bungol itu guru deh. Takajut bersisa. Aku jer bebinian tadi mun orang bangsat kada bangun pian guru talalu ku sebarkan sekampungan. Biar semua tahu bufian itu perzina. Ada pakai orang lagi jadi imam, ada pakai orang lagi jadi khutbah, ada pakai orang lagi ceramah. Tapi palat dibuannya, kau akan kusebarkan. Karena bersisa itu di bawah pengaruh alkohol. Pengaruh alkohol takutan juai aja musia ketahuan kaum kayak pak ini jaka musia ketahuan anu RT umai ampih beca berat aja bersisa tahu maka tahu pokoknya liburannya ada akonnya maka dibunuhlah orang itu kau selesaikan secara adat ya langsung lengkaplah 3 dosa besar bersisa membunuh karena memperkosa karena apa minum karena saat bersisa membunuh lawang kadang menutup ada orang kampung lewat orang kampung tuan guru membunuh orang langsung tumber datang iblis nang lakian tadi nah tuh bagus tuh hai kayak itu tuh hai jadi iblis jadi iblis TOP BGT sowat gitu loh aja iblis kayak itu tahu kalau arti dunia apa aja bersisa aku udah pukuli urang dipukuli bersisa sampai hendak mati tuh si bersisa dipukuli. Pada saat menjelang sakaratul maut iblis datang. Hei bersisa. Ikam dalam keadaan terjepit kalau iya wahai iblis betul aku dalam keadaan terjepit. Maka itu ujar bersisa ujar iblis. Ikam hendakkah aku tolongi? Kadidana menolongi ikam kecuali aku di sini. Hendakkah ikam aku tolongi wahai bersisa? Hendak. Nonton goringin tak ajut. Hendak sujud ikam kepadaku. Ucapkan la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tuhan nggak ada. Sujud lawan aku. Ngaran bersisa takapit. Sujud dayanya kepada iblis nah. La ilaha jari bersisa. Pada saat sidin sujud Allah cabut roh bersisa wafat suul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita terhindar daripada fahsya dan munkar, baik dosa besar yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat ulun sampaikan. Ulun mengucapkan terima kasih kepada bebuhan pian bertaan nang sudah mempercayakan kepada ulun untuk mengisi peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW sekaligus haul abah guru sakumpul. Dan sekali lagi ulun mohon maaf, minta halal, minta ridho berataan. Jikalau ada kata-kata ulun nang salah, nang kurang berkenan, ya kalau karena inilah cara penyampaian ulun. Enggak ada kayak ini ngantuk Pak. Ya kalau Pak timbul pandir saurangan tuh orang gila hanyar nyebutnya ada pula di mana aja orang gila hanyar pegawai kecamatan gila pandir saurangan. Nah itulah Bapak Ibu lah. Jadi ulun mohon maaf Bapak Ibu labulah nggih Bapak Ibu minta halal minta ridha barataan apabila dalam penyampaian ulun ini terdapat kesalahan kata-kata, kesalahan ucap, atau mungkin ada kata-kata ulun yang kada pantas, ada hal-hal yang menyinggung perasaan sampian sabarataan, ulun minta maaf, minta halal, minta ridho barataan. Intinya
mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Ta'ala dengan Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi usaha kita, Allah jadikan anak-anak kita sabarataan jadi anak yang soleh dan salehah. Allah jadikan anak-anak kita min ahlil khair, min ahli masjid, min ahli majlis ta'lim, min ahli salawat, min ahlil khair. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada bala musibah. Wabil khusus kampung Benua yang kita cintai, Desa Suput, Kecamatan Harwai ini, dan secara umum Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cintai ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita berataan, baik itu hajat dunia atau hajat akhirat. Oleh karena itu ulun tutup dengan pantun. Apabila ada sumur di ladang, janganlah kita lupa menumpang mandi. Apabila ke depan nanti ada waktu lapang, mudah-mudahan buhan pian mengundang ulun lagi. Kemudian ulun tutup nang kedua, apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata ulun yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Terima kasih ulun minta halal minta ridha kepada pian berataan. Haza wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu